Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain secara signifikan. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi di suatu negara karena pembangunan ekonomi yang sangat kuat merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Karena dapat memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat dalam akses pendidikan yang lebih baik. Hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari aspek lain, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang kuat, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kesehatan, pangan, tempat tinggal. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang kedua ada pengertian pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian yang lebih baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Melalui upaya pengajaran dan pelatihan, banyak ahli pendidikan memberikan pengertian terhadap kata pendidikan. Yang pertama ada Profesor Dr. John Dewey. Menurut pendidikan merupakan salah satu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti mampu membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Dan yang kedua ada dari Stella van Panten Henderson yang menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan suatu kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial. Secara istilah, definisi pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos berarti aturan atau peraturan. Sehingga menurut istilah, ekonomi adalah manajemen atau peraturan rumah tangga. Pengertian ekonomi adalah suatu bidang kajian ilmu sosial yang menjelaskan dan mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan konsumsi, distribusi, dan produksi. Beberapa ahli memberikan pengertian ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, Abraham Maslow. Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan manusia. Yang kedua, Paul A. Samuelson. Ekonomi adalah suatu cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya agar dapat memanfaatkan segala sumber yang terbatas dalam memperoleh setiap komoditi. Dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat mencapai kemakmuran dalam kehidupannya. D. Keterkaitan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pendidikan meningkatkan produktivitas. A. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif. B. Meningkatkan inovasi. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam berinovasi. C. Meningkatkan efisiensi. Pendidikan dapat meningkatkan efisiensi individu dalam melakukan pekerjaan. 2. Pendidikan meningkatkan pendapatan. A. Meningkatkan pendapatan individu. B. Meningkatkan pendapatan negara. C. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup. A. Meningkatkan kualitas hidup individu. B. Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. C. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Yang E. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana kesempatan pendapatan saat ini akan tergantikan untuk prospek pendapatan yang lebih baik di masa mendatang. Pendidikan merupakan investasi
Investasi dalam pendidikan adalah pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh individu atau keluarga ditambah dengan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah. Yang F. Manfaat eksternal suatu pendidikan. Eksternal dari pendidikan adalah faedah umum dari pendidikan itu sendiri yang berkisar pada saling menguntungkan di dalam masyarakat tersebut, saling menguntungkan untuk generasi mendatang. Faedah eksternal ini juga termasuk keuntungan langsung berupa panjang umur, mengurangi kemiskinan, menurunnya tingkat kejahatan, menurunnya biaya penjara, dukungan terhadap lingkungan. Manfaat sosial pendidikan biasanya didefinisikan untuk menyertakan total manfaat pendidik, termasuk manfaat eksternal. Oleh karena itu, manfaat pasar swasta dan non-pasar swasta yang merupakan bagian dari jumlah ini yang harus diidentifikasi sehingga mereka dapat dibedakan dari eksternalitas. G. Pendidikan dan kesehatan. Di Amerika Serikat, pendidikan dan kesehatan menempati posisi angka 1/4 dari gross domestic product, dan keduanya secara lengkap merupakan politik domestik. Keduanya saling berkaitan. Bukan hanya kesehatan yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga pendidikan menjadi hal pokok dalam pembicaraan kesehatan. Ini dimulai dengan pandangan singkat dari suatu riset mengenai hubungan antara pendidikan dan kematian. Prematur sebab akibat. Penyebab utama dari kematian adalah kurangnya pendidikan. Rendahnya pendidikan selain akan memicu rendahnya kualitas kesehatan, juga akan meningkatkan kemiskinan yang memicu faktor stres pada masyarakat. Di samping itu, pendidikan juga mempengaruhi status sosial seseorang dalam lingkungan bermasyarakat. H. Contoh studi kasus mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah program pendidikan vokasi yang dikenal sebagai program pendidikan kejuruan. Melalui program ini, pemerintah berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia. Dengan adanya program pendidikan vokasi, diharapkan para lulusan dapat langsung siap kerja dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.